Kuria Kristen Batak Protestan menegaskan perannya sebagai pilar penggerak perubahan sosial yang progresif. Kini, wujud nyata pergerakan itu tampak di Provinsi Lampung lewat inovasi pupuk organik. Sebuah semangat pelestarian ekologi yang nyatanya telah dihidupi HKBP sejak era 80-an. Bagaimana kolaborasi di Lampung ini diharapkan mampu menjadi teladan ekologi bagi provinsi lainnya? Berikut liputan selengkapnya. Memperkuat peran sebagai penggerak perubahan sosial dan pelestari ekologi, HKBP menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini mengemuka dalam silaturahmi antara Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada Minggu 29 Maret 2026 di Mahan Agung. Kunjungan pastoral ini bertepatan dengan momen perayaan Minggu Palmarum, di mana sebelumnya Eporus memimpin prosesi Mameakon Batu Ojahan di Gereja HKBP Haji Menak. Dalam pertemuan tersebut, Eporus mengapresiasi inisiatif inovatif Gubernur dalam program pupuk organik. Gubernur berhasil mengimplementasikan program mandiri pupuk organik yang mengintegrasikan pengelolaan limbah rumah tangga dan pertanian menjadi nutrisi tanah. Program ini bukan sekedar wacana, tapi solusi taktis bagi petani Lampung di tengah kelangkaan pupuk kimia. Langkah ini beririsan dengan visi ekologi HKBP yang telah mengakar kuat. Sejak era 1980-an, Biro Pengmas HKBP gencar melatih jemaat memproduksi kompos. Semangat ini juga terus berlanjut melalui transformasi lahan Patmos Simalungun di 2019, pelatihan ekstensif di Tebing Tinggi Deli tahun 2021, hingga produksi massal 2 ton pupuk organik di HKBP Sitorangcai pada tahun 2022. Lebih lanjut, Eporus menyoroti eksistensi lebih dari 100.000 jiwa suku Batak di Lampung, di mana puluhan ribu diantaranya bernaung di 50 gereja HKBP. Hal ini membawa tanggung jawab moral bagi HKBP untuk mendukung ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM dan pembinaan karakter generasi muda. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal menyambut hangat dukungan ini, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan tokoh agama untuk mensosialisasikan program pembangunan dan membentengi generasi muda. Rangkaian silaturahmi yang dihadiri jajaran lengkap dari kedua belah pihak ini ditutup dengan penyematan ulos Batak oleh Eporus kepada Gubernur. Penyematan ini menjadi simbol doa agar pimpinan daerah senantiasa diberi kesehatan mewujudkan visi bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Kemitraan strategis ini bermuara pada satu komitmen konkret untuk mengajak seluruh jemaat HKBP untuk terus melanjutkan semangat ekologi, mendukung program penghijauan, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, sekaligus terus menopang pemerintah melalui doa syafaat setiap hari Selasa, sebagaimana tercantum di Almanak HKBP. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Syanturi. Dan saya Finances Sihombing, selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-13. Pemirsa, kolaborasi antara HKBP dan pemerintah Provinsi Lampung yang baru saja kita saksikan memberikan penegasan bahwa peran gereja tidak hanya sebatas pelayanan di mimbar, tetapi juga harus menyentuh ranah sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Benar sekali, inovasi pengolahan pupuk organik yang diapresiasi oleh Eporus HKBP sejalan dengan rekam jejak historis gereja kita yang sejak lama melatih jemaat untuk mandiri dan ramah lingkungan. Ini adalah bentuk nyata dari misi gereja dalam merawat ciptaan Tuhan di tengah krisis ekologi saat ini. Langkah pelestarian ini sejatinya memiliki pijakan teologis yang sangat kuat. Merujuk pada Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup, gereja secara tegas memandang bahwa perusakan alam merupakan sebuah bentuk dosa terhadap ciptaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran tersebut, HKBP menetapkan hari khusus dalam kalender gerejawi yang disebut sebagai Minggu Ekologi. Pada momen reflektif ini, Eporus HKBP senantiasa menyerukan aksi nyata melalui semangat iman yang merawat bumi. Salah satunya lewat gerakan penanaman pohon massal untuk memulihkan ekosistem. Momentum perjumpaan ini menjadi dorongan bagi seluruh warga jemaat dimanapun berada. Kita diajak untuk mendukung penuh program penghijauan, menjaga ketahanan pangan, dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan di lingkungan masing-masing. Mari jadikan tindakan nyata ini sebagai teladan yang konstruktif bagi masyarakat di sekitar kita. Teruslah merawat bumi, mandiri secara ekonomi, dan tetap topang pemerintah melalui doa syafaat setiap hari Selasa.
Pemirsa, pimpinan HKBP terus memperkuat langkah strategis dalam tata kelola kesejahteraan para pelayannya. Pada Jumat 27 Maret 2026, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan memimpin rapat Komite Dana Pensiun HKBP di Gedung Sopo Marpikir, Jakarta Timur. Betul sekali, rapat tindak lanjut Majelis Pekerja Sinode ini turut membahas perpanjangan kerjasama dengan DPLKAIA guna menjaga stabilitas finansial pelayan gereja secara profesional. Menariknya, di hari dan tempat yang sama, Eporus bersama tim kaji juga mematangkan rencana besar lainnya, yakni pendirian Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR HKBP. Pendirian BPR ini direncanakan menjadi tonggak kemandirian ekonomi gereja sekaligus instrumen strategis untuk menopang pelayanan diakonia. Tim kaji menargetkan pemenuhan standar regulasi nasional dari Bank Indonesia dan OJK demi menciptakan ekosistem keuangan yang sehat bagi jemaat. Berbicara soal pengelolaan keuangan, komitmen transparansi juga ditekankan oleh Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan. Pada Sabtu 28 Maret 2026, beliau membekali 168 parhalado dari 42 gereja sedistrik 19 Bekasi di HKBP Pondok Ungu Permai. Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal HKBP menegaskan bahwa tata kelola keuangan berbasis digital dan database terintegrasi bukanlah sekedar urusan administrasi, melainkan wujud tanggung jawab iman kepada Tuhan. Selain penguatan kapasitas parhalado, pembaruan komitmen juga menyentuh para pelayan tahbisan Bible Pro dan Diakones. Dari tanggal 23 hingga 27 Maret 2026, Biro Pembinaan menggelar pelatihan bagi Bible Pro dan Diakones dengan masa tahbisan 5 hingga 10 tahun di Seminarium Sipoholon. Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga hadir langsung memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai servant leadership atau kepemimpinan yang menghamba. Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak para pelayan yang tangguh dan transformatif di tengah masyarakat. Semangat transformasi ini rupanya sejalan dengan energi kaum muda di Tarutung. Pada Minggu 29 Maret 2026, ibadah kebaktian pembangunan iman atau KKI Remaja dan Pemuda sukses digelar dengan penuh sukacita. Mengusung tema Trend versus Truth, Pendeta Daniel Napitupulu yang membawakan firman mengajak generasi muda untuk terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan tidak mudah goyah di tengah pusaran tren dunia yang terus berubah. Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik dan Kepala Departemen Koinonia Pendeta Deonal Sinaga. Hal ini membuktikan bahwa HKBP turut hadir memperhatikan generasi muda. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah konkret kita dalam aksi penghijauan untuk memelihara keutuhan ciptaan? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Anita Cianturi. Dan saya Finance Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.